Kalau untuk Bapak sendiri, kenapa bisa berpikir buat buka usaha ini? Saya berpikirnya selama manusia perlu pakai baju, pakai pakaian, berarti bisnis ini jalan. Oh, oke, oke. Itu aja sih. Ya, ya. Om kenapa bisa menemukan semangat di dalam motivasi bisnis? Ketika kita, ya basicnya adalah ketika setiap manusia memang perlu pakai baju, kemudian juga kita berarti lihat peluang di sini kan. Jadi bisnis ini bisa jalan gitu. Tinggal kita mikirnya gimana caranya untuk profit, untuk ada profit, untuk saling berbagi. Jadi motivasi yang dijadikan motivasi adalah adanya peluang ini dan adanya juga niatan kita sama-sama pengen berbagi. Gimana sih cara dari Ken ini untuk mengenali peluang dan menghasilkan ide? Kan biasanya suka ada peluang-peluang, ternyata dari sini untuk menghasilkan sesuatu itu. Oke. Baik. Kita tuh sebetulnya belum lama ya berdiri, kira-kira baru tahun ke-5 sekarang. Jadi malah dulunya kita sama sekali nggak punya konveksi, kita cuma terima order, kemudian oper ke konveksi lain. Nah, kemudian lama-lama kita perhatikan di kehidupan jual beli pakaian ini ada tren. Jadi di tahun awal dulu trennya adalah masih seragam yang rame. Di tahun kedua saya jalanin konveksi, mulai itu jersey yang nangkep peluangnya. Kita harus ngejar tren, ngejar kondisi kayak gimana. Kayak kemarin COVID, tiba-tiba nggak ada yang olahraga, berarti market jersey saya nggak ada, nol kan. Ya. Langsung tuh saya cari-cari trennya apa, dan bukan tren, kebetulan memang ada kebutuhan kayak APD, masker, yang gitu-gitulah yang masih berkaitan dengan fabric printing. Om kan di usahakan ini kan suka ada quality produk dalam konveksi Om ya. Bagaimana sih Om untuk mempertahankan quality atau kelayakan dalam produknya? Oke, untuk kita ada QC, quality control. Dan quality control ini kita kaitkan aja langsung dengan posisikan kita sebagai user. Jadi ketika saya misalnya orang luar, saya beli jersey ke Ken, saya pakai, wah gerah bahannya, terus jahitannya kayak gini-gini, wah jelas itu reject. Gitu. Kita nggak akan jual itu, kita nggak akan produksi lagi, kita akan lakukan perbaikan untuk tidak ada reject. Jadi untuk quality control yang utama adalah posisikan kita, maksudnya kita dalam arti saya sebagai owner perusahaan, kemudian ada staff saya, ada penjahit, ada dan sebagainya, posisikan kita sebagai. Pertanyaan selanjutnya Om, kan di dalam dunia bisnis ini selalu ada yang namanya kompetisi antar perusahaan. Menurut Om sendiri, siapa pesaing perusahaan buat Ken, dan gimana caranya Ken menafsirkan persaingan tersebut? Baik, kita balik lagi ke masalah tren dan update. Jadi biasanya pihak-pihak yang mengikuti tren dan update ini sudah menang satu level dalam kompetisi, terlepas dari sarana prasarana penunjang di konveksinya apa gimana. Tapi ketika dia sudah tahu tren yang akan datang, forecastnya gimana, itu dia udah cukup. Ya alhamdulillah di tahun ketiga usaha kita, market saya nggak ada yang lokal. 98,74% itu dari luar. Dari US, dari Middle East, dari Inggris. Kalau Asia kita ada Malaysia, Singapura, even Bangkok pun, Thailand pun pesannya ke kita. Paten jenis apa yang perusahaan ini Om miliki ini Om? Saya segera tuh waktu itu saya pesan pabrik bahan khusus, saya pesan ke pabrik yang pakai UV protection level paling tinggi itu UPF 50, dan itu memang sudah hak paten brandnya Ken. Untuk Ken ini sendiri
gimana sih perusahaan kan memandang pentingnya memiliki paten ini? Menurut Om, di dalam kan itu paten itu penting, kenapa Om gitu? Ketika saya mempatenkan jenis bahan, maka customer yang high level akan nyari saya. Gitu. Ya. Gini, buat Ken sendiri, gimana sih perusahaan ini memprediksi masa depan bisnisnya? Itu dia, kita balik lagi selama orang masih pada pakai baju dan selama masih banyak orang berolahraga, maka insya Allah usaha produksi jersey ini masih akan terus berkembang, asalkan kita nggak diem di satu titik aman, titik nyaman. Kalau untuk pesan apa sih Om yang Om mau Om sampaikan untuk yang ingin membuka usaha seperti Om juga, seperti konveksi juga Om? Satu, keep doing good aja. Ya, kalian harus berbuat baik sama siapapun, nggak peduli orangnya nggak baik ke kamu apa gimana, berbuat baiklah. Karena berbuat baik itu efeknya akan baik juga ke kita. Gitu. Dan berbuat baik itu makin banyak juga orang-orang yang kenal sama kita, gitu kan? Ya. Satu itu, kedua, perbanyaklah teman. Dengan banyak teman, kalian banyak wawasan. Gitu. Itu aja dulu. Jadi saya nggak nomor 1, nomor 2 ini saya tidak langsung menuju ke namanya pesan-pesan yang berkaitan dengan mau bikin usaha ya. Itu aja dulu. Keep doing good. Kemudian perbanyak teman. Perbanyak teman ini kan meluas ya. Ya. Dengan kalian ada sosmed, kalian bergaul di mana, pokoknya banyak banget teman. Makin banyak teman adalah teman itu adalah aset. Teman itu adalah link kalian nanti kemana gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Terima kasih Om yang udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan di siang hari. Sama-sama. Terima kasih. Sami-sami. Kalau gitu, Isannya pamit dan juga Gafarnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.